Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Judul firman, tujuan mujizat adalah pertobatan. Saudara sudah lihat di iklan, dan hari ini saya akan bicara satu firman Tuhan yang cukup keras bagi kita semua, biar kita pun juga belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau sudah ketemu, saya baca ayat yang ke-20, saudara 21 nanti sama-sama di ayatnya yang ke-24. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat sekalipun, perhatikan, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. 21. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Sama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika Tuhan melakukan mujizat-mujizat, maka mujizat itu pasti punya tujuan. Kenapa? Karena Tuhan tidak sembarangan melakukan mujizat, tapi Dia mau supaya orang yang menerima mujizat atau tempat di mana Yesus melakukan mujizat, di situ pun juga terjadi yang namanya perubahan. Nah, saya mencatat saudara ada 3 pengertian tentang mujizat. Saudara bisa simak. Yang pertama adalah mujizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabinya dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabiannya, bahkan kebenaran Tuhannya. Jadi mujizat yang pertama pengertiannya adalah cara Tuhan untuk berada di balik utusannya. Tuhan pada zaman perjanjian lama saudara tidak hadir secara nyata atau secara fisik, tapi ada nabi-nabi yang Dia pakai untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga melakukan mujizat-mujizat. Ada Nabi Musa, ada Nabi Elia, ada Nabi Elisa, dan lain sebagainya. Nah, di dalam perjanjian baru pun juga setelah Yesus pilih murid-murid, walaupun mereka tidak diutus di pelayanan yang lebih jauh dan lebih luas, tapi mereka pun juga diberikan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Nah, pengertian yang kedua saudara adalah mujizat adalah keadaan yang luar biasa sampai tidak dapat dijangkau dengan akal sehat atau nalar. Jadi yang namanya mujizat saudara itu tidak bisa dijangkau dengan akal sehat dan juga nalar. Jadi sesuatu yang mustahil tapi Tuhan bisa lakukan menjadi tidak mustahil. Ada teman saya saudara menikah 14 tahun tidak hamil-hamil, tapi doa. Dokter bilang tidak bisa, tapi ternyata saudara masuk di tahun yang ke-15, mujizat terjadi, dia bisa mengandung. Sampai diundang di Metro TV untuk menceritakan bagaimana dia bisa mengandung. Jadi yang namanya mujizat itu tidak akan pernah bisa saya dan saudara jangkau dengan nalar dan akal sehat kita. Kenapa? Karena itu mutlak. Bagaimana perkara supranatural terjadi dalam kehidupan kita ataupun juga kehidupan seseorang. Pengertian yang ketiga adalah mujizat adalah tanda-tanda yang bermaksud untuk mengarahkan perhatian kepada keselamatan yang telah datang dan akan datang di dalam kerajaan Allah. Jadi mujizat adalah sarana
atau kendaraan yang Tuhan pakai untuk bawa orang percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga bawa orang untuk bisa setia sampai Tuhan datang, bahkan hidup bersama-sama dengan Tuhan nanti di surga. Berarti mujizat adalah sesuatu yang positif. Ada amin? Sampai di sini yang masih mau terima mujizat di akhir tahun 2022, saya yakin jadilah sesuai dengan iman kita. Amin. Bapak Haris dan Namar ini berkumpul 2 tahun. Bagi dokter mustahil, tapi di kado ulang tahun yang kedua Tuhan beri mujizat, akhirnya bisa hamil. Amin. Jadi mujizat pasti tersedia bagi kita orang yang percaya. Nah saudara-saudara, Yesus ini pernah marah, dan marahnya Yesus bukan sekedar marah, tapi Yesus mengecam atau mengutuk 3 kota yang ada di daerah Galilea. Kenapa saudara-saudara? Karena 3 kota ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus melakukan paling banyak mujizat. Saya mencatat saudara, di sini yang pertama tentang kota Korazim. Kota Korazim saudara adalah kota di tepi Danau Galilea, di mana Yesus pada waktu itu paling banyak mengajar di sana dan juga melakukan mujizat di sana. Walaupun tidak secara eksplisit ditulis saudara, tapi sebentar kita akan lihat data bahwa ternyata walaupun tidak tertulis secara literatur di dalam Alkitab, tapi Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat yang Alkitab tidak mampu untuk bisa memuatnya. Itu di Korazim. Yang kedua saudara, yakni Yesus melakukan di kota Betsaida. Dia mengajar di sana, dia khotbah di sana. Dan saudara, kurang lebih ada 3 mujizat yang Yesus kerjakan di Betsaida. Kalau kita lihat Markus pasalnya yang ke-8 saudara, Alkitab mencatat di ayatnya yang ke-23, ayat 22 sampai 23 saja. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Dan seterusnya firman Tuhan mencatat, Yesus melakukan penyembuhan bukan hanya 1 kali, tapi sampai 2 kali baru orang ini saudara bisa mendapatkan mujizat. Bahkan saudara-saudara, ketika di Betsaida pun juga di situ ada penyembuhan saudara, bagaimana orang bisa mengalami kesembuhan, dan juga Yesus pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Berarti mujizat yang Yesus buat di Betsaida bukan hanya 1 kali, tapi lebih daripada 1 kali. Yang ketiga adalah di Kapernaum. Adam Klein saudara, dia pernah berkata, tidak bertobatnya kota-kota ini hanya berlaku secara umum, bukan secara mutlak. Sebab apa? Sebab ada 3 orang Betsaida yang bertobat, yaitu 3 murid Tuhan Yesus, Filipus, Andreas, dan juga Petrus. Jadi Tuhan ini mau supaya semua orang itu bertobat. Bukan hanya dapat mujizat, tapi apa saudara? Bertobat. Tapi walaupun tidak ada banyak orang yang bertobat, ada 3 orang yang bertobat, bahkan jadi muridnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan tidak ingin 1 orang pun binasa, tapi semua orang harus diselamatkan. Kemudian saudara, di Kapernaum. Nah, ini yang paling hebat kalau di Kapernaum. Dia khotbah di sana, dia ngajar di sana. Bahkan Kapernaum pun juga itu disebut sebagai kotanya Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya Nazaret, tapi Kapernaum pun juga adalah kota dari Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat data sebentar, Matius pasal 4 ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan berkata,
ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di Korazim dia khotbah ngajar bikin mujizat, di Betsaida dia khotbah ngajar bikin mujizat, kemudian di Kapernaum pun juga yang disebut kotanya, dia pun juga khotbah, mengajar dan bikin mujizat. Kurang lebih ada 3 mujizat yang terjadi di Kapernaum. Kalau saudara ingat, ada satu orang yakni perwira di Kapernaum datang memohon kepada Tuhan Yesus supaya hambanya yang sakit lumpuh itu disembuhkan. Dan Yesus tidak perlu repot-repot datang ke rumah dia, karena dia berkata dia tidak layak menerima Tuhan Yesus. Tetapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti akan sembuh. Dan Alkitab mencatat hamba dari perwira di Kapernaum ini, saudara, mengalami kesembuhan. Bahkan mujizat yang kedua, saudara, ada orang yang kerasukan roh jahat, saudara, dia pun juga mengalami kesembuhan. Dan mujizat yang terakhir, yang ketiga, yang dicatat, saudara, orang yang lumpuh, yang ketika mau dibawa kepada Yesus, begitu banyak orang sehingga tidak bisa melewati pintu depan. Maka orang yang menggotong orang lumpuh ini membongkar atap rumah dan menurunkan orang lumpuh itu dari atas atap rumah. Dan Alkitab mencatat orang lumpuh itu pun juga diampuni dosanya dan disembuhkan oleh Tuhan. Menurut saya dan saudara, masih kurang mujizat yang terjadi di 3 kota ini? Masih kurang? Masih kurang? Coba saudara lihat Yohanes pasal 21 ayat 25. Ini data firman Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat 25 berkata, masih apa saudara? Banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Berarti di Korazim bukan hanya 1-2 mujizat, tapi banyak mujizat. Amin. Di Betsaida bukan hanya 1-2 mujizat, tapi banyak mujizat. Amin. Bahkan di Kapernaum pun juga bukan hanya 1-2 mujizat, tapi lebih daripada 2-3. Bahkan Alkitab bilang, kalau Alkitab ini catat saudara, maka tidak akan pernah bisa memuatnya. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Amin. Yesus tidak perlu bilang berhenti merokok. Betul? Tidak perlu. Kenapa? Karena kalau itu catat saudara, tidak ada satu buku pun juga yang bisa memuat perbuatan-perbuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang protes Alkitab tidak catat, jawabannya, yang Alkitab catat aja kamu tidak lakukan, apalagi kalau catat tambah, kamu tidak akan lakukan. Amin. Lihat kiri kanan bilang betul. Iya, yang dicatat aja tidak lakukan. Iya toh? Disuruh baca Alkitab 1 hari 2 pasal aja, beratnya minta ampun, malasnya luar biasa. Bagaimana lagi kalau dicatat tambah? Saya yakin saudara menyerah dengan Tuhan. Bahkan saudara bilang, Tuhan lebih baik saya mualaf atau pindah agama aja. Kristen terlalu berat, aturan-aturan terlalu berat. Tapi saudara lihat, Yesus itu baik, sehingga yang dia ngomong saudara, yang dicatat di dalam literatur Alkitab saudara, tidak sebanyak yang Yesus pernah lakukan.
Tapi kita percaya dengan data-data yang ada membuat kita tidak ragu akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus ini marah dengan 3 kota ini atau penduduk-penduduk yang ada di kota ini. Kenapa? Karena mereka sudah lihat mujizat, mereka itu sudah dapat mujizat, tapi mereka tidak mau yang namanya memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Bahasa kerennya, mereka ini adalah orang yang maniak mujizat. Saudara tahu maniak mujizat? Hari-hari butuh mujizat. Bangun pagi, doa sama Tuhan. Tuhan berkati saya hari ini. Nanti malam mau tidur doa, Tuhan jaga saya dan besok berkati saya. Pokoknya tiap hari yang dia minta adalah berkat, berkat, berkat. Mujizat, mujizat, mujizat. Tapi saudara tidak mau yang namanya bertobat. Makanya Yesus kejam saudara, karena di 3 kota ini dia paling banyak bikin mujizat. Justru di 3 kota inilah ada banyak orang pun juga yang tidak bertobat. Mujizat dengan bertobat penting mana saudara? Nah, yakin? Nanti kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Nah Yesus saudara sedang membandingkan 3 kota kafir yang ada di perjanjian lama dengan 3 kota Injil yang ada di perjanjian baru. Yesus bilang apa saudara-saudara? Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat, maka pasti sudah lama mereka akan apa saudara? Bertobat. Celakalah engkau Kapernaum, engkau bukan ditinggikan, tapi engkau akan direndahkan sampai ke alam maut. Kalau Sodom dengar firman Tuhan pada waktu itu, maka pasti mujizat terjadi di antara mereka. Pasti kota itu tidak akan dimusnahkan, tapi kota itu akan tetap berdiri. Jadi 3 kota kafir Yesus bandingkan dengan 3 kota Injil. Injil paling banyak diberitakan di sana, paling banyak Yesus ngajar di sana, khotbah di sana, sembuhkan orang sakit di sana, tapi justru tidak ada pertobatan. Nah ini sama seperti kita pun kota hari ini. Saudara mau hitung-hitung ada berapa banyak hamba Tuhan yang datang bikin KKR di kota ini? Ada berapa banyak hamba Tuhan yang setiap minggu berangkat pergi KKR, KPI di kampung-kampung? Tapi saudara lihat, pertobatan ada di mana? Tidak ada toh. Makanya tidak heran Yesus bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Jadi orang Kristen saudara bilang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, bertobat hanya di mana saudara? Di bibir dan mulut. Tidak heran kalau orang mau bikin acara syukuran saudara, ibadah di depan, tapi tutupnya pakai apa? Mabok, dansa, baronggeng gila. Loh iya. Makanya saya kalau ada kesempatan sampaikan firman saya ngomong, ibadah di depan, bahkan kalau ibadah orang tidak ada. Tapi kalau udah penutupan acara bebas, semua orang penuh. Mending tak usah ibadah aja. Oh iya. Di kita pun kota persekutuan doa berapa banyak? Gereja karismatik, gereja protestan berapa banyak? Tapi orang-orang juga tidak bertobat. Ini sudah dekat Natal. Semua orang akan masuk gereja. Tapi tunggu tanggal 31 juga. Covid sudah habis. Saudara akan lihat pesta pora mabuk di mana-mana. Padahal kita pun kota ini kota Injil, mayoritas orang Kristen. Tapi tidak bertobat. Makanya baru-baru saya kasih naik story. Gempa baru sedikit tergoyang aja semua udah teriak Yesus tolong. Padahal 51 km di sebelah Soe sana, laut di dekat Oitune sana.
Harusnya kita doa supaya kita pun kota juga Tuhan lulu lantakan. Ada yang bilang, Pak Andre jangan doa begitu. Saya belum mau kasih ayat. Loh iya, kadang-kadang kita lihat daerah-daerah yang minoritas Kristen ada yang mengalami goncangan, tapi kita nih kok jarang ya. Hati-hati. Sedang kumpul-kumpul. Mungkin dia pun time pas baru Tuhan goyang. Jadi kalau belum Tuhan goyang, nah bertobat. Ada amin? Jangan hanya mau dapat mujizat aja. Saudara dan saya tidak minta mujizat pun juga. Tiap hari kita bernafas ini mujizat dari Tuhan. Kita bisa sekolah, bisa kerja, makan, minum, bisa punya masa depan. Itu mujizat dari Tuhan. Jadi Yesus sedang bandingkan ini 3 kota saudara yang alami banyak perkara-perkara Injil, tapi tidak bertobat. Tapi saudara, ada satu penafsir Alkitab namanya Matthew Henry. Dia pernah berkata begini, tidak bertobatnya 3 kota ini padahal menyaksikan mujizat-mujizat Yesus Kristus dan mendapatkan pemberitaan Injil dari Yesus sendiri merupakan suatu penghiburan untuk pelayan-pelayan atau pendeta-pendeta yang setia. Pada saat mereka tak melihat banyak hasil dalam pelayanan mereka, sekalipun sudah dikerjakan sebaik-baiknya. Jadi, walaupun sudah melayani yang terbaik, tapi ada banyak orang tidak bertobat. Pendeta pelayan Tuhan tidak boleh loyo. Jangan saudara bilang saya mau pensiun aja. Jangan pensiun. Tetap melayani Tuhan, amin. Karena tugas kita ada apa saudara? Beritakan Injil. Tugas kita saudara mendoakan orang. Tapi kalau tidak terjadi mujizat atau mereka tidak bertobat, itu bukan urusan dan tanggung jawab kita. Karena memang saudara, ada orang-orang yang mengeraskan hati mereka sehingga mereka itu bukan jadi orang pilihan Tuhan. Yesus mati untuk semua orang. Tapi kalau orang tidak mau terima Yesus, maka binasa dia. Nah, Tuhan bilang saudara, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang harus terima mujizat, tapi mujizat harus mengerjakan pertobatan bagi saya dan juga saudara. Coba kita lihat Zakaria pasal 9 ayat 2 sampai ayat 4. Juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Kota kafir Tuhan hukum. Tapi tidak berarti kota Injil Tuhan tidak hukum. Amin. Betul? Bukan berarti kota Injil Tuhan tidak hukum. Kalau tidak bertobat, Tuhan pasti akan goncang. Kalau Tuhan belum datang, cukup digoncang. Tapi kalau Tuhan datang, saudara, semua rata habis, saudara. Tidak ada satupun yang berdiri. Seperti firman Tuhan dalam Kejadian 19 ayat 24 sampai 25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ini kota semua Tuhan hancurkan. Tapi 3 kota yakni Korazim, Betsaida, Kapernaum, mereka akan tunggu penghakiman dari Tuhan. Dan Tuhan bilang penghukuman 3 kota kafir dalam perjanjian lama lebih ringan daripada hukuman yang akan diterima oleh siapa saudara? Orang-orang Korazim, orang-orang Kapernaum,
orang-orang Betsaida, dan juga orang NTT dan orang Kupang yang tidak bertobat. Amin. Kan ini firman datang kepada kita pagi hari ini. Jadi jangan haus mujizat, hanya butuh mujizat aja. Mujizat itu kendaraan untuk saya dan saudara bisa datang kepada Yesus dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ingat saudara, itu bukan saya dan saudara jadikan supaya kita jadi orang-orang Kristen yang hanya sampai di situ aja. Justru harus bertobat. Jadi mujizat itu saudara perlu dalam kehidupan kita. Kita gereja sampai hari ini kurang mujizat. Mujizat terlalu banyak buat KPC. Saya kalau ketemu dengan pendeta-pendeta GBI yang lain, dia katanya, Pak Andre, sewa ruko siapa yang bayar? Saya bilang Yesus Kristus yang bayar. Wih, hebat. Ya emang siapa mau bayar? Mau andalkan manusia? Saudara minta manusia, saya yakin dia kasih hari ini, tapi kalau minta terus dia akan sumut-sumut. Tapi kalau saudara minta kepada Tuhan Yesus, dia Bapa kita yang baik. Saudara minta kapan saja, dia akan kirim tepat pada waktunya bagi saya dan juga saudara. Jadi mujizat kita sudah alami banyak. Yang Tuhan mau adalah apa saudara? Bertobat. Nah, saya mencatat mengapa Tuhan Yesus begitu tegas menuntut pertobatan dari orang-orang yang ada di 3 kota ini, bahkan kita juga yang telah mengalami mujizat Tuhan hari ini. Yang pertama adalah sebab mengalami mujizat tetapi tidak bertobat, maka akan dihukum di neraka kekal. Lihat Roma 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 6. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apa maksud firman Tuhan ini? Maksudnya adalah orang Kristen bukan hanya sekedar mau mujizat, tapi memberikan hidupnya kepada sumber pemberi mujizat. Siapa sumber pemberi mujizat saudara? Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita mempersembahkan hidup kita dan Tuhan menguasai kita, Tuhan mengatur kita, mengendalikan kita, maka saya dan saudara tidak ada lagi dalam penghukuman. Jadi kalau cuma haus mujizat, tidak bertobat saudara, hati-hati. Masuk keluar gereja tiap minggu, pelayanan tiap minggu, tapi kalau tidak bertobat saudara, neraka tunggu saya dan saudara. Termasuk pendeta pun juga saudara, kalau tidak bertobat, tempatnya di mana saudara? Neraka. Makanya Pak Stephen Tong bilang di neraka paling banyak pendeta. Wih, waktu saya dengar saya cinta. Kenapa? Karena ada pendeta yang makan uang gereja di sana. Lo saudara pikir saudara pendeta yang makan uang gereja? Ketua pembangunan yang makan uang pembangunan gereja di sana. Betul? Jadi jangan bilang kita semua masuk ke luar gereja dapat mujizat juga. Kita ini orang yang layak masuk kerajaan Allah, saudara. Tidak. Hari ini masa anugerah masih terbuka bagi saya dan saudara. Tapi kalau masa anugerah itu sudah ditutup, tidak ada satu orang pun yang bisa nego dengan Tuhan Allah. Tidak ada. Semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus dan juga takhta putihnya Tuhan. Jadi kalau dapat mujizat, ayo persembahkan hidup kita pun juga kepada Tuhan. Ada orang sakit karena merokok. Pak pendeta tolong doa beta sakit rokok. Beta sembuh, beta mau jadi singers di gereja. Doa sembuh bukan jadi singers. Dia karaoke di tempat karaoke hampir tiap malam minggu. Padahal doa supaya sembuh dan jadi apa? Singers. Tuhan kasih kesempatan lagi. Kalau tidak bertobat, Tuhan kasih pita suara hilang. Kalau pita suara hilang mau ngomong apa? Biar lu ganteng, lu cantik pun juga tidak ada yang mau. Sebab apa? Tidak ada suara mau ngomong apa. Jadi kalau masih ada kesempatan, bertobat. Amin. Di sini tidak ada yang merokok, puji Tuhan.
Kalau saya dapat tahu saudara merokok, scores. Baru-baru saya protes satu anak. Pelayanan, WL non-stop, rokok justru berhenti. Saya bilang, pendeta, kamu tahu kamu rokok? Tidak. Tahu. Terus tidak berani tegur. Nah, kok bisa begitu? Ingat saudara, kita pelayanan di mimbar ini yang membedakan itu cuma satu. Lirik lagu kita itu yang rohani. Dan yang kita sampaikan ini Alkitab, saudara. Di luar itu musik semua, ini sama dengan musik sekuler. Kalau orang dunia nyanyi lagu main dari kunci mana? C gitu, kita main dari kunci mana? C, tidak ada main dari kunci H. Semua dari kunci C juga. Jadi kalau saudara anggap pelayanan ini hanya entertain, lebih berhenti pelayanan. Lu percuma pelayanan naik mimbar terus melayani lompat kiri kanan, tapi semua bertobat. Kadang-kadang ada juga yang masih mabuk, sembunyi-sembunyi, katanya supaya kasih hilang COVID. Kasih hilang COVID dengan oke sayang. Tidak. Ingat loh, tuntutan Tuhan bagi kita itu berat loh. Berat. Makanya Yesus bilang di Matius 5, saudara, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hukum ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tuntutan Tuhan itu berat bagi saya dan juga saudara. Ayat 2 dan ayat 6. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi peminat mujizat itu banyak di mana-mana. Coba ada iklan KKR. Doakan dan hadirilah KKR kesembuhan ilahi. Hamba Tuhan dari USA, Amerika Serikat. Banyak orang atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Tapi coba tulis, doakan dan hadirilah seminar Alkitab. Banyak atau sedikit? Sedikit orang yang hadir itu. Kenapa? Karena orang lebih banyak suka dapat mujizat. Kalau belajar firman, tidak mau. Makanya kadang-kadang kalau saya khotbah di mana disuruh buka raja-raja, orang tidak tahu raja-raja di mana. Suruh buka kitab raja-raja bingung, cari di PB. Raja-raja itu di perjanjian lama. Itu ketahuan orang tidak tahu baca Alkitab begitu tuh. Tapi kalau sakit saudara peluk Alkitab besar-besar kuat-kuat. Iya tahu. Jadi banyak orang saudara lebih suka mujizat. Makanya saya bersyukur saya bukan pendeta yang dipakai Tuhan dengan karunia mujizat-mujizat. Kalau sampai dikasih pelayanan seperti demikian, saya pun juga tidak mau klaim saya pendeta yang sanggup bikin mujizat. Sebab sumber mujizat adalah dari Tuhan sendiri. Tugas kita hanya beritakan Injil, mendoakan orang. Bahkan Alkitab mencatat saudara, mujizat-mujizat pun juga sanggup dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita lihat coba Keluaran 7 ayat 20 sampai 22. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Perhatikan ayat 22 bilang apa di sana. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka.
keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Tuhan bisa bikin mujizat, tapi dukun pun juga bisa bikin mujizat. Betul? Data Alkitab mencatat demikian. Jadi dukun pun juga bisa bikin mujizat. Bahkan nabi palsu pun juga bisa bikin mujizat. Kalau saudara belajar Matius 7 ayat 23 sampai 24, ada hamba-hamba Tuhan yang bilang, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat? Bukankah kami telah mengusir setan? Bukankah kami telah melakukan mujizat-mujizat? Tuhan berkata, "Enyala engkau atau kalian berbuat kejahatan, sebab aku tidak pernah mengenal engkau." Jadi orang dunia, dukun, paranormal bisa juga kasih mujizat bagi saya dan saudara. Tapi ingat, mereka tidak punya kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membedakan saya dan saudara punya kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara sakit, mungkin pernah ke dukun dan saudara sembuh, itu sesuatu yang biasa karena Alkitab juga catat demikian. Tapi ingat, dukun tidak punya kebenaran firman Tuhan. Hanya Tuhan dan orang percaya saja yang punya kebenaran firman Tuhan. Musa dan Harun bikin, Yanes dan Yambres juga bisa bikin. Dua dukun Mesir itu namanya Yanes dan Yambres. Mereka juga sanggup bikin mujizat. Nah, kadang-kadang Tuhan ketok kita dulu baru bertobat. Kalau Tuhan kasih mujizat tidak mau bertobat. Makanya kalau orang Kristen sakit, saudara, itu baik, supaya dia ingat Tuhan dan bertobat. Kalau orang miskin, orang Kristen jatuh miskin, saudara, itu baik, supaya apa? Dia ingat Tuhan. Kalau orang Kristen, saudara, mengalami banyak kesusahan dalam kehidupan, itu baik, supaya apa? Dia bertobat, dia ingat Tuhan. Karena kalau orang Kristen tidak mengalami kesusahan, dia tidak akan cari Tuhan dan bertobat. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan mau supaya saya dan saudara harus jadi orang Kristen yang bertobat. Di akhir tahun 2022 ini coba cek kehidupan kita. Saudara masih hidup mania mujizat atau saya dan saudara sudah sampai di level pertobatan? Kalau saudara sudah sampai di level pertobatan, sekalipun tidak dapat mujizat, saudara akan tetap menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan. Dari Januari sampai hari ini, saudara tidak bisa hitung berkat Tuhan yang luar biasa. Makanya anak-anak muda yang pelayanan, jaga hidup baik-baik. Ada amin? Jangan pacaran sembarangan. Pacaran baik-baik. Engkau nikah, masuk di gereja, harus pakai cadar, tutup. Kalau yang sudah terlanjur, sulewat, tidak apa-apa. Tapi mumpung yang belum dengar ini firman ini pagi, bertobat. Jangan hamil dulu baru menikah, bagaya mau pakai cadar. Loh, kadang-kadang ada orang begitu, supaya orang tahu dia masih perawan, masih mulus, padahal syukur aja duluan. Jaga kekudusan baik-baik. Jangan-jangan pelayanan hanya sia-sia aja, saudara. Sebab Tuhan tidak lihat kita punya skill, kita pun teknis yang di atas mimbar ini, saudara. Tuhan lihat kita punya pertobatan. Tuhan mau supaya tidak ada satu orang pun yang binasa, tapi semua memperoleh kehidupan yang kekal. Buat apa gereja penuh tapi Tuhan datang sama orang dalam gereja sama seseorang? Tapi lebih baik gereja mungkin terlalu banyak orang kosong, tapi Tuhan datang semua yang dalam gereja terangkat di surga sana. Loh, manusia itu lebih terikat dengan adat istiadat. Coba saudara cari di Alkitab, orang abid pesta, badan sabaronggeng. Ada maksudnya? Soalnya ada, saudara. Itu cuma budaya orang-orang dari Portugis, dari Belanda yang pernah jajah kita, sehingga itu budaya yang dibawa oleh mereka, bukan budaya Alkitabiah. Coba saudara cari ayat
kita. Kalau ada beta mereka jadi pendeta. Saya sudah baca ini Kejadian sampai Wahyu ulang-ulang. Tidak ada satu ayat pun yang catat, saudara. Yang catat cuma orang Israel menyembah patung lembu emas ketika Musa masih ada di Gunung Sinai sana. Sampai Musa marah, Musa turun, Musa kasih hancur itu 2 batu. Kenapa? Domba-ronggeng gila di bawah. Makanya tidak heran toh kita pesta orang Kupang, ibadah 1-2 jam, tapi acara bebas dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Tidak heran Amsal 20 ayat 1 berkata, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Bodohlah orang yang tertarik dengan anggur dan minuman keras. Tapi Alkitab sebilang bodoh, pendeta sehormat, mereka juga tidak mau dengar. Tuhan datang dan lu lagi baronggeng gila, lu terangkat di surga. Lu harus jaga hidup, sebab Tuhan datang seperti pencuri. Ada amin, saudara-saudara? Siapa yang tahu Tuhan datang? Tidak ada yang tahu. Itu sebabnya berdoa dan berjaga-jaga. Kalau tidak bertobat, kita semua tidak ada tempat bagi kita di surga, saudara. Yang ketiga, tidak melakukan apa-apa. Setelah dapat mujizat, datang ke gereja, tetap jadi jemaat yang pasif. Harusnya saudara dapat mujizat, saudara tanya Pak Gembala, Pak, di sini ada pelayanan apa yang kosong? Saya mau pelayanan. Oh, di sini pelayanan semua sudah ada. Yang belum ada itu koster atau guling-guling kabel. Saudara jawab, begitu juga mau. Yang penting bisa buat sesuatu untuk Tuhan. Ingat loh, firman bilang, jerilah orang yang melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jadi melayani Tuhan bukan hanya khotbah WL di atas mimbar, doa syafaat, ngajar sekolah minggu, sapu pel gereja, guling kabel, saudara, itu pun juga pelayanan loh. Dan Tuhan mau ketika kita alami mujizat, kita harus buat sesuatu kepada Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang hanya datang gereja kasih panas kursi gereja, tapi jadi orang Kristen yang bisa sumbang sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Lihat kalau ada yang kurang, saudara bilang saya bantu, saya mau terlibat dalam pelayanan. Tuhan menginginkan pertobatan ataupun juga saudara perubahan hidup. Satu ayat yang saya bisa kasih kepada saya dan saudara, Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi tujuan mujizat adalah apa, saudara? Yang pertama, pertobatan. Amin. Bertobat, buang kehidupan yang lama, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan buang. Saya yakin mujizat setiap hari Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah sebab mujizat adalah salah satu cara yang Allah pakai untuk seseorang dapat percaya kepada Allah. Mujizat Tuhan pakai untuk orang bisa percaya kepada Tuhan. Karena kadang-kadang saudara, orang tidak lihat mujizat, dia tidak akan percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat satu ayat, Yohanes 4 ayat 46 sampai 48. Firman Tuhan berkata, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir apa, saudara? Mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi tanda dan mujizat adalah salah satu cara yang Tuhan pakai pun juga supaya orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi seorang pendeta, seorang pengkhotbah, penginjil, anak Tuhan tidak boleh anti mujizat. Amin. Harus percaya mujizat, tapi ingat, mujizat adalah salah satu cara, bukan satu
dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Seperti orang yang susah hamil, dokter bilang tidak bisa hamil. Tiba-tiba hamil. Siapa yang kerjakan itu? Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita semakin percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus pernah marah, saudara. Coba kita lihat firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 24 sampai 27. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari siapa? Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, perhatikan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda atau mujizat, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi mereka baru habis makan roti, saudara, yang sisa 12 bakul. Mereka tidak puas. Mereka cari Yesus sampai di Kapernaum untuk makan roti lagi. Saudara, ini orang Kristen yang model maniak mujizat itu begitu. Datang gereja cuma cari apa? Mujizat. Minggu depan datang gereja cari apa lagi? Mujizat. Padahal mujizat kalau Tuhan sudah lakukan 1-2 kali, ya sudah cukup dalam kehidupan kita. Harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus langsung tahu isi hati mereka, motivasi mereka. Sehingga Yesus bilang, "Kalian ini cari aku jauh-jauh, bukan karena percaya, tapi mau makan roti ulang lagi." Makanya kalau ada orang yang sembunyi sesuatu di pendeta, tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan tahu, saudara. Jadi kalau ada saudara datang gereja motivasi salah, Yesus langsung tegur saudara. Pendeta tidak tahu, tapi Yesus yang Maha tahu, saudara, Dia tahu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lihat 60, 66 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Kenapa mereka mengundurkan diri? Karena Yesus omong terlalu keras. Berarti kalau pendeta omong keras, Alkitabiah atau tidak? Alkitabiah toh? Sebab Yesus aja ngomong keras. Kadang-kadang orang Kristen, saudara, dengar khotbah. Kita semua pernah begitu, beta juga pernah. Dulu masih gereja di Kenya Kesaksian, itu pendeta yang paling keras di dunia mengkali. Serius. Itu pendeta yang paling keras. Dia kalau udah mau naik khotbah, beta akan keluar dari gereja, saudara akan dengar. Dia taruh saudara bukan main gila. Apalagi pada zaman itu, saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bilang dapat karunia Tuhan. Jadi tidak boleh ada yang pakai lipstik, tidak boleh ada yang pakai bedak, tidak boleh ada yang pakai celana panjang. Oh, saudara, habis tuh. Dia lihat dari atas mimbar, saudara berani pakai yang perempuan-perempuan, dia sikat saudara di atas mimbar. Pendeta Roni Daud Simeon, saya pernah cerita, dapat usir dari dia, turun dari atas mimbar. Ini beta penggereja, bukan penggereja, turun. Itu pendeta paling killer, saudara. Tapi saudara tahu, hanya orang-orang yang mau jadi murid aja yang jadi jemaat di sana tuh. Amen. Salah satu masalah yang bertahan. Lu talinya soalnya tabal, saudara, talinya tipis, ini ke depan soalnya akan datang lagi. Soalnya akan khotbah keras. Dan memang kalau orang tidak mau bertobat,
Kalau sudah bertobat, khotbah noi-noi aja, santai-santai. Makanya kalau di Jawa tuh kalau pendeta dan khotbah, saudara suara tuh teduh-teduh aja. Karena orang di sana tuh lebih nurut. Kalau di Kupang tidak bisa, saudara. Luar khotbah sampai garganta mau putus. Loh iya, karena orang semua kan dari batu karang yang teguh. Simon Petrus video tadi. Jadi kalau khotbah kadang-kadang lembut, susah. Jadi Yesus tahu motivasi mereka. Lanjut firman Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus bilang, bosan Yesus mau pergi. Mau pergi, tidak pergi udah. Bosan pergi, cari murid baru. Bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Bisa. Yesus yang tantang. Makanya kadang-kadang gembala tuh yang susah juga kalau ngomong sih. Saya baru jadi pendeta baru 6 tahun sih. Tapi saya pelayanan 15 tahun, saya melihat dalam gereja tuh kadang-kadang pendeta tuh susah tegur orang-orang yang aneh-aneh, tapi mereka tuh banyak uang, banyak duit. Karena sampai kalau tegur mereka keluar, donatur gereja hilang. Perpuluhan kurang, kolekte kurang. Padahal sebenarnya kalau orang mau jadi murid, saudara, khotbah keras seperti apapun dia akan tertanam tetap di gereja. Ya toh? Yesus bilang kalian bisa mau pergi. Kalau mau pergi, pergi. Ingat saya sebut saudara di pagi tapi Yesus yang tanya kepada ini 12 murid itu. Bosan bisa pergi. Orang-orang mau ke gereja tuh sampai depan gereja kasih mati rokok, injak rokok, masuk ibadah. Nanti pulang saudara dia di kios sebelah lagi tuh. Tidak mau bertobat, percuma datang gereja. Orang kalau datang gereja, datang ibadah itu bilang Tuhan rubah saya punya kehidupan Tuhan. Dan memang kita ini saudara berproses untuk menjadi orang Kristen yang menuju kesempurnaan. Tapi minimal ada buah-buah yang kita tunjukkan dari kehidupan kita. Lanjut, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dia layak menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Yesus mampu, Yesus mau, dan Yesus melakukan. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan. Ada amin saudara-saudara? Makanya jangan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Sebab dia mau saya dan saudara percaya kepadanya. Yang ketiga saudara, sebab mujizat adalah tindakan belas kasihan Allah kepada manusia. Sedangkan pertobatan adalah buah dari hidup manusia yang mengasihi. Ketika kita menghasilkan buah, jangan jadi atau ikut bujukan iblis untuk pamer. Seperti iblis ajak Yesus untuk pamer Yesus punya kehebatan. Tapi ada buah-buah saudara yang kita lahirkan di dalam kehidupan saya dan juga saudara. Jadi saya dan saudara jadi anak Tuhan, pertobatan kita harus menunjukkan saudara dari hidup kita sebagai bukti bahwa saya dan saudara mengasihi Tuhan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi dapat mujizat dari Tuhan, ayo tunjukkan buah-buah pertobatan kita. Saudara harus rajin bersaksi. Tidak perlu jadi pendeta. Tapi di mana saudara kerja, jadi saksi di situ. Beritakan Injil di situ. Ada banyak orang yang dengar Injil. Orang akan lihat kehidupan kita itu seperti akuarium. Akuarium itu isinya ikan. Ikan itu dilihat dari segala sisi, akan nampak jelas dan kelihatan. Jadi bukan sekedar Kristen saudara, tapi menghasilkan buah-buah pertobatan. Makanya Paulus selalu bilang, jangan hidup dalam kedagingan, tapi hiduplah dalam roh. Hasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan. Yesus pernah ngomong, saudara,
Kita lihat Matius 7 ayat 19 sampai 24. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa saudara? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hasilkan buah dalam kehidupan kita. Sebentar kita lewati 2022, tinggalkan kehidupan yang lama di 2022, masuk 2023, bawa kehidupan yang baru. Amin. Rajin ibadah, tapi bukan sekedar rajin ibadah. Hasilkan buah dalam kehidupan kita. Tinggal dalam Tuhan. Baca Alkitab setiap hari supaya firman Tuhan selidiki kita. Buang hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan tidak puas saya dan saudara hanya mau terima mujizat. Tapi Tuhan akan puas kalau kita juga mengikuti dengan pertobatan yang keluar dari kehidupan kita. Perubahan pola pikir, perubahan kata-kata, perubahan sikap dan tingkah laku harus keluar dari kehidupan kita. Sebab hati yang bertobat Tuhan yang lihat, tapi perbuatan yang bertobat manusia yang lihat. Ada amin? Saudara tidak boleh sampai di mujizat saja, tapi harus sampai di pertobatan. Dengan firman Tuhan, biar dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Matthew Henry pernah berkata, sebelum Tuhan memberi mujizat, ia pasti tahu bahwa mereka tidak akan bertobat. Tetapi mujizat-mujizat itu tetap diberikan. Jadi mujizat mutlak bukan perbuatan hamba Tuhan. Jadi sekalipun mujizat mengalami atau datang kepada kehidupan banyak orang, saudara-saudara, itu adalah cara Tuhan untuk orang bisa datang kepada Tuhan. Tapi bukan sekedar dapat mujizat, saudara. Tapi ayo persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau saudara yang pernah sakit dan Tuhan sembuhkan, ayo layani Tuhan. Jadi saksi buat orang lain. Kalau saudara yang dulu berdosa tapi Tuhan ampuni, bersaksi bahwa hidup kita lama Tuhan ubahkan jadi kehidupan yang baru. Sebab saya percaya Tuhan mau supaya kita jadi orang-orang yang diselamatkan, hidup dalam kerajaan Allah. Ada satu ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayo naik level, amin. Jangan sampai diterima mujizat aja, tapi hidup juga dalam pertobatan. Tuhan berkati kita semua pagi ini, amin.